Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan ini, maka senantiasalah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik para mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-6. Materi kita itu adalah tentang masadirul ahkam yang keempat, yaitu tentang maslahah mursalah dan urf. Maka sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menitiskan ilmu yang bermanfaat, yang berguna, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita tentang masalihul mursalah dan urf itu masih dalam pembahasan masadirul ahkam. Dan pada masadirul ahkam mukhtalaf fiha, ya, masadirul ahkam yang diperbedaan di kalangan ulama. Maka disinilah pembahasan kita yang sebelumnya kita telah mengkaji tentang istihsan dan istishab. Sekarang kita membahas tentang al-maslahah mursalah dan urf. Konsep maslahah mursalah. Pengertian maslahah, ya, maslahah itu adalah di sini dijelaskan al-maslahatu diddul mafsadati wa hiya jalbul manfaati wa daf'ul mudarrati. Maslahah itu adalah kebalikan atau lawan dari mafsadah. Dan maknanya di sini adalah jalbul manfa'ah, mendapatkan manfaat, wa daf'ul mudarrah, menolak segala kemudaratan. Jadi yang dikatakan maslahah itu adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, dan kemudian menolak segala sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan, atau mendatangkan kemudaratan, atau mendatangkan keburukan. Jadi kalau sifatnya manfaat kita dapatkan, kalau sifatnya itu adalah mudarat, itu adalah kita hindarkan atau kita tinggalkan, bahkan kita tolak. Itulah dikatakan dengan maslahah. Pembagian maslahah. Maslahah itu terbagi kepada 3, ada al-mu'tabarah, ada al-mursalah, dan ada al-mulghah. Yang dikatakan dengan maslahah al-mu'tabarah itu adalah segala kemaslahatan yang diakui oleh syarak. Sehingga dengan itu ditetapkanlah dalil untuk pengakuan terhadap maslahat tersebut. Ya. Contohnya pada salat. Salat itu memiliki maslahah. Maslahahnya tidak hanya di dunia tapi akhirat. Maslahah di dunia salat bisa mendatangkan ketenangan, bisa ketentraman, bisa ketenangan batin, ya. Ataupun juga salat juga bisa memberikan atau menyehatkan tubuh seseorang. Nah, begitu juga di akhirat. Orang yang taat, orang yang melaksanakan salat, mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Lalu kemudian Allah tetapkan dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya salat itu merupakan memiliki maslahah yang diakui secara syarak. Banyak kita temukan dalam Al-Quran, di antaranya wasta'inu bis-sabri was-salah, ya, atau Allah katakan dalam Al-Quran innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, jadi dalil-dalil ini menetapkan maslahah, ya, atau kemudian mengakui maslahah yang terdapat pada salat tersebut, sehingga maslahah pada salat tersebut dinamakan dengan maslahah al-mu'tabarah. Nah,
mungkin kita skip dulu ke masalah al-mulghah. Karena nanti kita akan membahas masalah mursalah lebih dalam. Nah, apa itu masalah al-mulghah? Yaitu al-maslahah ataupun kebaikan yang terdapat pada sesuatu tetapi tidak diakui secara syarak. Atau ada dalil yang membatalkan kemaslahatan tersebut sehingga kemudian dinamakanlah ini dengan al-maslahah al-mulghah. Contohnya, pada khamar itu ada maslahatnya. Apa maslahat pada khamar? Itu dapat menghangatkan tubuh, apalagi seseorang ketika kedinginan. Tetapi yang demikian itu tidak diakui oleh syarak, ya, karena maslahat yang dikandung oleh khamar tersebut tidak bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, sehingga kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Maka surah Al-Maidah tersebut menjadi dalil pembatalan terhadap maslahat yang terdapat pada khamar. Nah, sedangkan pada maslahah mursalah, pengertiannya adalah al-maslahatul lati lam yashra' asy-syari'u hukman litahqiqiha wa lam yadullu syar'i ala i'tibariha aw ilghaiha walakin thabataha bidalilin syar'iyyin kulliyyin, yaitu maslahah atau kebaikan yang tidak terdapat, ya, atau tidak disyariatkan oleh asy-syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah hukum untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, dan juga tidak ada dalil syar'i yang mengakuinya, atau tidak ada juga dalil syar'i yang mengilghanya atau membatalkannya. Akan tetapi, ya, maslahat tersebut ditetapkan berdasarkan kepada dalil global yang terdapat dalam sumber syariat. Jadi pada maslahat ini tidak terdapat dalil spesifik yang menjelaskan tentang perbuatan tersebut disyariatkan, sehingga tidak ada hukum yang ditetapkan, atau kemudian tidak ada dalil yang menguatkan, atau juga tidak terdapat dalil yang membatalkan. Tetapi yang demikian menjadi sesuatu yang syar'i atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai dalil karena dia dikuatkan oleh dalil kulli yang terdapat dalam sumber syariat Islam. Nah, mungkin bisa kita contohkan seperti pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan itu di Indonesia itu wajib, ya, hukum bernegara wajib. Pernikahan yang tidak tercatat pada lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mencatatkannya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Nah, tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasanya wajib untuk mencatatkan perkawinan. Atau kemudian juga tidak ada dalil yang membatalkan tentang kewajiban untuk mencatatkan perkawinan. Tetapi maslahat yang dikandung dalam pencatatan perkawinan tersebut itu akan kembali kepada dalil kulli, dalil global yang terdapat dalam syariat Islam. Yang mana pada pencatatan perkawinan tersebut, ya, tujuannya adalah untuk mempertahankan, untuk memastikan bahwasanya kedua pasangan tersebut telah melakukan perkawinan secara sah, hubungan mereka legal secara syarak, begitu juga secara agama, sehingga dengan demikian terhindarlah mereka dari prasangka, praduga, bahwasanya mereka telah melakukan hal-hal yang terlarang. Jadi ada buktinya. Sehingga kemudian dengan pencatatan perkawinan tersebut terwujudlah kemaslahatan yang lebih besar. Apalagi di zaman sekarang, ya, orang mudah-mudah saja untuk membangun sebuah hubungan dengan lawan jenis. Tidak jelas apakah itu adalah hubungan yang sah atau hubungan yang terlarang. Nah, makanya dengan pencatatan perkawinan itu menjadi penting, karena dengan itu sebuah hubungan perkawinan itu bisa dipertanggungjawabkan secara bernegara dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara beragama. Nah, jadi pencatatan perkawinan itu menjadi wajib itu berdasarkan kepada al-maslahah al-mursalah, karena ada kemaslahatan yang dikandung di baliknya yang dikuatkan dengan dalil global yang terdapat dalam sumber syariat Islam. Nah, bagaimana dengan kehujahan maslahah mursalah?
ذهب جمهور العلماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الأحكام. Mayoritas ulama ya, dari kalangan umat Islam berpendapat bahwasanya maslahah mursalah itu dapat dijadikan sebagai argumen syar'i atau dalil syar'i, sehingga pada maslahah mursalah tersebut bisa dibangun di atasnya atau bisa dibina di atasnya atau ditetapkan di atasnya itu hukum-hukum syara'. Jadi maslahah mursalah itu dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum. Syarat berhujjah dengan maslahah mursalah. Nah, apa saja syarat yang dapat dijadikan sebagai ketentuan dalam menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah syariah atau sebagai dalil? Yang pertama, an takuna al-maslahata al-haqiqiyyata wa laysat maslahatun wahmiyatun. Yang pertama itu adalah maslahah itu harus bersifat hakiki atau real, bukan maslahah itu atau tidak maslahah itu bersifat wahmiyah. Wahmiyah itu adalah angan-angan saja atau tidak real, tidak nyata. Ya, jadi masalah yang pertama itu syaratnya adalah harus hakiki, harus nyata, harus real. Yang kedua, an takunal maslahatu 'amatan wa laysat maslahatan syakhsiyatan. Maksudnya adalah maslahat tersebut harus bersifat umum, tidak terkhusus pada orang tertentu saja. Jadi masalah itu harus mencakup orang banyak, harus melingkupi masyarakat umum, tidak hanya pada orang tertentu saja atau pada kelompok tertentu saja. Sedangkan yang ketiga, alla yu'aridu at-tashri'u li hadhihi al-maslahati hukman aw mabda'an thabata bin-nassi aw al-ijma'. Bahwasanya hukum yang ditetapkan berdasarkan kepada maslahat ini tidak bertentangan kepada hukum yang lain atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang lain, yang mana hukum atau ketentuan itu ditetapkan berdasarkan kepada nas atau berdasarkan kepada ijma'. Maka jika seandainya sesuatu yang dianggap ditetapkan berdasarkan kepada maslahah mursalah, tapi kemudian bertentangan dengan dalil Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ijma', maka otomatis hukum tersebut batal ya, atau batal demi hukum. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah atau bertentangan dengan nas dan ijma'. B. Penerapan maslahah mursalah. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dalam penerapan maslahah mursalah ya. Pada masa Abu Bakar Siddiq, di mana khalifah yang ketika itu mengumpulkan Al-Quran yang berserakan di tangan para sahabat, yang mana mereka itu adalah katibul wahyi atau para penulis Al-Quran. Jadi meskipun tidak ada perintah dari Rasulullah, tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan Sunnah untuk mengumpulkan catatan-catatan tersebut, Abu Bakar Siddiq yang menjadi khalifah pertama dalam sejarah Islam mengumpulkan catatan-catatan tersebut karena khawatir ya banyaknya para sahabat yang gugur di pertempuran, terutama perang Yamamah ketika itu, sehingga kemudian hilanglah catatan-catatan Al-Quran, luputlah hafalan-hafalan Al-Quran. Maka beliau berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh catatan-catatan tersebut. Nah, ini contoh yang kedua yang telah kita uraikan tadi, tawthiquz zawaj ladal hukumah. Itu pencatatan perkawinan pada lembaga pemerintahan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mungkin Anda bisa kembangkan dalam bacaan. C. Konsep urf. ما تعارف الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك ويسمى العادة. Maksud dari adah itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi sebuah masyarakat dan mereka biasa melakukannya, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dengan nama lainnya itu adalah adah ya, atau adat atau kebiasaan.
Pembagian urf. Urf itu terbagi kepada dua. Yang pertama namakan dengan al-urf as-sahih atau urf yang benar. Yang kedua al-urf al-fasid atau urf yang salah. Apa yang dimaksud dengan urf yang sahih? Huwa ma ta'arafa an-nasu wa la yukhalifu dalilan syar'iyyan wa la yahillu muharraman wa la yubtilu wajiban. Yang dikatakan dengan urf sahih itu ada segala yang menjadi kebiasaan masyarakat atau manusia atau sebuah kelompok, dan hal itu tidak bertentangan dengan dalil syar'i, tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Artinya secara umum dapat dipahami bahwasanya urf tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan urf fasid itu adalah huwa ma ta'arafa an-nasu walakin yukhalifu dalilan syar'iyyan wa yuhillu muharraman wa yubtilu wajiban. Yaitu segala sesuatu yang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, akan tetapi yang demikian itu bertentangan dengan syarak, karena bertentangan dengan dalil agama, menghalalkan yang haram dan kemudian membatalkan yang wajib. Nah, itu namakan dengan urf fasid. Dan mungkin Anda bisa melihatnya, mengukurnya pada kebiasaan masyarakat sendiri. Jika seandainya hal itu berkesesuaian atau tidak membatalkan ya, atau tidak bertentangan dengan syarak, maka itu namakan dengan urf sahih. Tapi kalau bertentangan dengan syarak itu namanya urf fasid. Kehujahan urf. Amma al-urf as-sahih fayajibu mura'atahu fi at-tashri'i wa fi al-qada'i. لأن ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صارا حاجاتهم ومتفقا مصالحهم فما دام لا يخالف الشرع وجبت مراعاته. Nah, urf sahih itu sesuatu yang wajib untuk dijaga atau untuk dilestarikan dalam pensyariatan ataupun dalam keputusan-keputusan peradilan. Karena sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat dan telah menjadi bagian dari keseharian mereka itu sudah menjadi kebutuhan mereka dan berkesesuaian dengan maslahat mereka. Maka selama tidak bertentangan dengan syarak, maka ada kewajiban untuk menjaganya atau untuk melestarikannya. Maka oleh sebab itu pada urf as-sahih itu bisa dijadikan sebagai dalil, bisa dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum selama hal itu tidak bertentangan dengan syarak atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. D. Penerapan urf. Nah, penerapan urf bisa kita lihat pada contoh berikut ini, pada gambar ikan. Nah, ini, ketika seseorang bersumpah alla ya'kulal lahma, dia bersumpah tidak akan memakan daging, maka apakah dia dianggap melanggar sumpah ketika dia memakan ikan walaupun ikan itu memiliki daging? Nah, berdasarkan kepada urf, ikan itu tidak termasuk kepada daging. Sebab kata lahman atau lahmun dalam sumpahnya itu secara urf itu adalah daging dari sapi atau kambing atau kerbau, itu dikatakan dengan lahmun. Nah, pada ikan meskipun memiliki daging tapi tidak dikategorikan sebagai daging secara urf. Maka ketika dia memakan ikan berarti dia tidak melanggar sumpahnya. Ya. Itu yang pertama. Nah, contoh yang kedua ada gambar vending machine. Nah, kalau kita lihat ya, jual beli dengan menggunakan vending machine atau jual beli tanpa ada penjualnya. Penjualnya ini diwakilkan oleh vending machine ini. Ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Ya. Sehingga kemudian hal ini tidak bertentangan juga dengan prinsip jual beli. Ya, harusnya kan ada penjual, ada pembeli. Nah, itu kan rukun jual beli. Ini penjualnya tidak ada, hanya ada vending machine saja. Dimasukin uang, lalu kemudian tekan barang yang dibutuhkan, dia keluar. Sahkah jual beli tersebut? Sah. Secara urf itu sah. Ya. Karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat dan hal ini tidak bertentangan dengan syarak.
ya, tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada unsur mafsadahnya. Maka oleh sebab itu, jual beli dengan vending machine atau bisa disamakan dengan bai'ul mu'atah itu sesuatu yang dibolehkan dalam Islam. Nah, demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi yang maslahah, mursalah, dan urf ini. Tentu Anda bisa mendapatkan penjelasan yang lebih dalam dengan membaca literatur yang terkait dengan hal ini dan kembangkan dalam bentuk contoh-contoh yang relevan. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.